Ini kisah nyata yang terjadi pada diriku. Tetapi maaf, jika tak bisa aku ungkapkan secara vulgar, karena dibatasi oleh etika dan komunitas. Begini kisahnya. Namaku Martini, biasa dipanggil Marti. Sudah bersuami dengan 2 anak dan 1 cucu. Dulu, aku emang nikah muda, waktu itu umurku masih 18 tahun. Tetapi suamiku udah cukup umur yakni sekitar 40 tahun. Kok bisa begitu? Yah ceritanya emang pahit. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Tapi aku udah ngalami yang indah-indah dengan PACAR-ku. Pamit belajar atau kelompokan, ternyata malah nuruti kerepepecer. Padahal awalnya gak punya niat yang gitu-gituan, tapi setelah dapat sempelnya, maka malah susah menghentikannya. Sampai pada akhirnya aku halimun, kemudian aku mendeokan diri dari sekolah, sementara pacarku gak mau bertanggung jawab. Ortuku gak ingin lihat aku dengan keadaan halimun tanpa seorang ayah. Itulah sebabnya, beliau mencarikan pengganti yang siap menikahiku, dan bersedia menjadi ayah dari anakku. Singkatnya, aku menikah dengan seorang duda anak 1, yang sudah cukup umur. Namanya Muhadi. Tentu, ia kelihatan sangat senang. Mungkin dalam perasaannya bagai kejatuhan bintang. Bagaimana gak senang? Sudah setua itu dapat yang masih anak bawang, pastilah bisa menjadi jamu awet muda. Iya kan? Apalagi dudanya itu karena mantan istrinya itu katut lanangan Leo. Padahal kalau dilihat dari tampangnya, ya gak banget-banget gitu. Maksudku, panteslah untuk teman ke kondangan. Emang, awal-awal pernikahan, aku sama sekali gak respek. Ada perasaan kurang sreg, masak aku yang masih begini adanya harus ngadepin lelaki setua itu. Jadi jujur, MALAM pertama sampai seminggu lamanya, aku gak mau diajak merajut asa menikmati indahnya dunia. Tapi, lama-lama aku berpikir, harusnya aku bersyukur, sebab dia telah menolongku dari lumpur yang mencoreng muka keluargaku. Selain itu, orangnya itu emang sabar juga telaten. Dan begitulah adanya, kemudian aku pun pasrah saat suamiku menjalankan tugas dan kewajibannya. Hims, rupanya WENAKes juga ya, lebih berasa yang ini daripada pacarku yang dulu, ini mah lebih berpengalaman. Gitu kan kata hatiku waktu itu. Dan dari sekali itu, aku pun jadi tuman dan berharap selalu. Momen itulah yang akhirnya mengubah pandanganku. Semula aku yang begitu cuek kepada Pak Muhadi, kini berubah mulai tumbuh rasa mencintai. Seiring berjalannya waktu, kami pun sudah saling menyatu, menjadi keluarga yang utuh sebagaimana pada umumnya. 3 tahun pernikahan, kemudian kami nambah 1 momongan lagi, maka genaplah kebahagiaan kami dengan punya 2 anak, cowok dan cewek yang dapat memperkuat ikatan dalam keluarga. Meski secara biologis anakku yang pertama bukan gen dari Pak Muhadi, tapi ia memperlakukan sama persis sebagaimana anaknya sendiri. Suamiku itu profesinya serabutan. Terserah yang nyuruh gitu. Kadang tukang bangunan, kadang buruh tani, kadang nambang pasir di sungai. Macem-macem lah pokoknya. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, aku pun harus ikut membantunya. Juga terserah yang nyuruh aja. Begitulah, kami saling membantu dan saling melengkapi, penting kebutuhan anak-anak tercukupi. Sampai akhirnya anakku yang pertama menikah, dan sekarang kami sudah punya cucu. Itu artinya, usiaku kini sudah 40 tahun, sedang suamiku sudah 60 tahun. Di usia seperti inilah perbedaan makin kentara. Aku masih tampak muda, fisik masih sehat, dan HZRAT masih cukup tinggi.
Sedang Pak Muhadi mulai ada kemunduran drastis. Kata orang, faktor U itu emang gak bisa dibohongi. Bahkan sudah 2 tahun ini, Pak Muhadi sudah gak aktif di dunia olahraga pacuan kuda lagi. NAI-nya lambat, tarikan tali pacunya sudah gak kenceng. Pasti saja selalu gak nyampe finish. Semula aku cukup sabar dan memahami akan keadaan ini. Berkali-kali aku ajak terapi, tapi tetap aja gak ada perkembangan yang berarti. Yah, menyadari kondisi yang seperti itu, aku gak tinggal diam. Kini aku yang lebih aktif cari penghasilan, kerja sana kerja sini, sampai akhirnya aku menjadi pembantu di rumah Pak Ahyar. Pak Ahyar itu juragan ayam. Untuk urusan materi tentu cukup berada. Orangnya masih cukup muda sekitar 45 tahunan. Anaknya cuma satu dan kebetulan ikut suaminya yang berdinas di luar kota. Aku sengaja direkrut olehnya dengan tugas utamanya ngurus istrinya yang kebetulan hanya bisa tergolek di atas tempat tidur, lantaran sudah cukup lama terkena stroke. Tapi belakangan aku juga disuruh bantu ngurus dagangannya. Pak Ahyar ini emang pedagang daging ayam petueng. Jadi kerjanya mesti tengah malam sampai pagi. Gara-gara dapat tugas itulah, yang semula aku kerja mulai pagi dan sore pulang, kini malah hampir gak bisa pulang. Untungnya Pak Muhadi gak protes, bahkan ia mengizinkan, yang penting aku dapat bayaran. Begitulah yang terjadi, pada akhirnya aku bukan saja ngurus istri Pak Ahyar, atau bantu ngurus dagangannya, tetapi juga ngurus Pak Ahyar beserta alat-alatnya. Malam itu entah malam yang keberapa aku kerja malam di rumah Pak Ahyar. Kupikir seperti biasa gak akan terjadi apa-apa. Sebab meski istri Pak Ahyar sudah gak bisa apa-apa, tapi pendengarannya masih berfungsi dengan baik. Jadi menurutku Pak Ahyar akan berpikir 2 kali jika akan berlaku macem-macem. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku merasa ada DEKAFHAN lem FUT dari Bella KANG. Tentu aku kaget dengan semua itu. Aku tak bisa lagi leluasa, sebab Pak Ahyar makin KUA atas mencehatku. Akhirnya aku PAZRAH aja ketika Pak Ahyar mengajakku jalan-jalan NAIK Huda Sembrani menuju angkasa luar. Apalagi dipertunjukkan isi sebuah tas yang berisi penuh siluman kertas, tentu pandanganku jadi berwarna hijau semua. Aku lama banget gak pernah jalan-jalan ke luar angkasa, mau kan menemaniku? Katanya, biar di sana nanti kamu bisa seneng-seneng, bawalah tas ini untuk Sangu. Tambahnya lagi, oh, kalau gitu sama dong dengan aku. Begitu kan batinku. Dan benarlah adanya, malam itu aku dan Pak Ahyar kerja double, selain ngurusi daging ayam, juga santai sejenak, nyempetin lihat-lihat pemandangan di angkasa yang ternyata indahnya tiada taraf. Alamak, saking indahnya sampai tak bisa aku gambarkan dengan kata-kata. Begitulah awal mulanya, sampai akhirnya berlanjut, bahkan semakin tak terkendali. Pak Ahyar itu sering lupa, termasuk lupa kalau istrinya itu masih bisa dengerin apa saja, termasuk aku yang ikut-ikutan lupa, kalau Pak Muhadi itu masih mempunyai sertifikat sah atas hak kepemilikannya, meski hanyalah sekedar hak saja. Jadilah kini aku seperti bos dadakan. Sebab aku diserahin segalanya atas usaha Pak Ahyar, termasuk mengelola usahanya. Pak Ahyar berpesan, yang penting aku tak meninggalkan tugasku untuk merawat istrinya, sebab ternyata semua yang ada dalam rumah dan isinya ini atas nama istrinya, termasuk usaha daging ayam ini. Disinilah yang menjadi pelajaran besar dalam hidupku. Kata orang, nasib orang itu sudah digariskan dari sononya, memang benar adanya.
Seminggu setelah Pak Ahyar berpesan itu, ternyata menjadi pesan terakhir darinya. Beliau meninggalkan kami untuk selama-lamanya, bahkan mendahului istrinya. Putri tunggalnya yang ada di kota itu kemudian pulang untuk mengurus semuanya, termasuk memboyong ibunya untuk dirawat di sana. Terus aku dapat apa? Selain seneng sesaat dan doeksa yang tiada terkira. Begitu kata kesadaranku. Bukan itu saja balasan yang aku terima, tetapi seminggu kemudian ganti, Pak Muhadi, suamiku yang pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah sesal yang tiada berguna, dan setelah itu aku ikut anakku, tugasku hanya bertaubat dan momong cucu saja. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.